Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai kompetensi dasar 3.3 lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu perbedaan kesetaraan dan harmoni dengan submateri sikap-sikap akibat partikularisme kelompok, di mana materi ini akan dipelajari untuk siswa-siswi kelas 11. Nah, sebelum kita memasuki materi sikap-sikap akibat partikularisme kelompok, Ibu mau ngajak kalian nih untuk explore dunia. Explore dunia dengan sosiologi. Apa Bu yang dieksplor? Oke, kita akan jalan-jalan bersama pada video setelah yang satu ini. Intinya tetap kita akan mengaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, ini dia yang akan kita explore. Explore the world with sociology. Oke, dari gambar ini, gambar yang kalian saksikan, mana sih yang menurut kalian wanita-wanita dari gambar ini yang cantik tuh yang mana? Nah, pasti masing-masing dari kalian mempunyai penilaian tersendiri mengenai seorang perempuan atau wanita yang cantik. Pasti kalian dari 9 gambar ini sudah bisa menentukan, oh ini nih yang menurutku cantik, ini nih yang menurutku paling menarik gitu ya. Nah, tapi yang akan kita tekankan di sini, kita akan melihat satu persatu bahwa ternyata di dunia ini masing-masing dari suatu wilayah mempunyai standar kecantikannya masing-masing. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mengetahui nih standar kecantikan dari wilayah-wilayah yang ada di dunia. Tapi di sini akan menambah pengetahuan kalian bagi yang belum tahu. Nah, yang pertama, di sini yang harus kalian ketahui bahwa di negara Jepang, wanita yang cantik itu adalah wanita yang memiliki gigi taring. Nih, ada gambar wanita yang ada di kiri atas. Yang selanjutnya, standar wanita-wanita Eropa. Nah, yang ketiga, ini nak, coba, sudah tahu belum ini dari mana? Gambar ketiga yaitu wanita yang cantik, itu adalah wanita yang memiliki telinga panjang. Ini biasa dianut oleh suku Dayak dari Indonesia atau suku Masai dari Kenya. Jadi menurut mereka nih, perempuan yang cantik tuh perempuan yang telinganya tuh panjang kayak gitu. Dan ini juga ternyata menentukan status sosial mereka. Jadi kalau semakin panjang telinganya, itu biasanya status sosialnya akan semakin tinggi atau semakin kaya gitu. Nah, yang selanjutnya kita turun ke barisan 2 sebelah kiri. Nih, menurut kalian cantik nggak ini? Gambar baris kedua sebelah kiri. Nah, ini menurut warga dari Apatani, yaitu suku di India, wanita ini adalah wanita yang sangat cantik. Karena standar kecantikan dari mereka yaitu seorang wanita yang mempunyai nose plug, atau dari budaya mereka menyebutnya sebagai yaping hulu. Wanita bisa disebut sebagai wanita yang cantik ketika hidungnya sudah ditutup seperti itu. Yang selanjutnya, kita ke baris kedua yang tengah, yaitu wanita yang berasal dari Timur Tengah. Mungkin kalau ini sudah umum untuk warga-warga di Indonesia ya, ini pasti masih melihatnya sebagai cantik. Yang selanjutnya, ada wanita dari Indonesia. Biasanya standar kecantikan wanita Indonesia, sebenarnya wanita asli Indonesia itu berkulit yang sawo matang, kuning langsat, kayak gitu. Tapi ternyata sekarang standar kecantikan dari masyarakat Indonesia sudah banyak bergeser mengikuti standar kecantikan dari wanita-wanita Korea dan Eropa. Oke, kita turun ke baris yang bawah sebelah kiri. Ini adalah standar kecantikan menurut warga suku Kayan di Thailand. Jadi di suku Kayan Thailand itu menganggap bahwa perempuan akan bisa dikatakan cantik ketika dia memiliki leher yang panjang. Jadi semakin panjang lehernya, itu wanita itu akan dipandang semakin cantik. Jadi biasanya nih suku Kayan di Thailand itu sejak umur 4 tahun, anak-anak putri itu sudah dipakaikan kalung dari baja. Biar apa? Biar lehernya mereka tuh tinggi gitu. Biar nanti mereka akan menjadi wanita yang cantik menurut versinya mereka.
Nah, yang selanjutnya nih, yang tengah bawah, ini adalah adat budaya dari suku Mursi di Ethiopia, di mana menurut suku Mursi di Ethiopia, wanita yang cantik itu adalah wanita yang memiliki bibir yang lebar. Aneh mungkin menurut kita ya, tapi menurut mereka, itu wanita akan sangat cantik ketika bibirnya lebar. Nah, yang terakhir nih, gambar kaki. Kenapa Bu kok gambar kaki? Nah, ini yang namanya adalah lotus feet. Ada yang sudah tahu lotus feet? Lotus feet itu adalah standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat Cina kuno. Jadi, masyarakat Cina yang masih kuno itu menganggap kalau perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang memiliki telapak kaki yang kecil, atau menurut mereka disebut lotus feet. Tuh. Nah, itu tadi kita sudah jalan-jalan sekilas melihat kebudayaan yang ada di dunia melalui sosiologi tentang standar kecantikan masing-masing masyarakat di dunia. Nah, oke, semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk kalian, di mana kita sudah sedikit jalan-jalan melihat dunia melalui virtual atau dunia maya. Terus apa Bu kaitannya dengan sosiologi? Nah, kaitannya dengan sosiologi yaitu bahwa ciri fisik yang dimiliki oleh masing-masing individu nih, seperti masyarakat Jepang tentu beda sama masyarakat Ethiopia tadi, tapi juga tidak boleh kita memandang bahwa masyarakat Ethiopia itu lebih rendah daripada masyarakat Jepang, atau masyarakat Mursi lebih rendah daripada masyarakat Eropa jika kita melihat dari gambar ini. Tapi ciri fisik itu menambah kebudayaan kita. Ingat, diferensiasi sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan kelas sosial berdasarkan status sosial secara horizontal. Jadi nggak ada yang lebih tinggi. Jadi itu adalah versi atau subjektivitas melalui oleh masyarakat masing-masing. Jadi yang menurut masyarakat Ethiopia yang cantik ya ini nih, menurut Indonesia ya ini nih gitu. Oke, ini sekilas tadi explore the world sociology pada pertemuan kali ini. Kita pada pertemuan selanjutnya kita akan kembali mengeksplor ada apa aja sih keunikan-keunikan di dunia. Semoga bisa lebih menambah pengetahuan daripada kalian. Dan semoga kita segera bisa bertatap muka, jadi kita akan lebih leluasa dan lebih mudah untuk mengeksplor dunia bersama sosiologi. Oke. Nah, oke. Setelah kita jalan-jalan tadi melihat kebudayaan di dunia, kita langsung saja masuk kepada materi partikularisme kelompok. Partikularisme kelompok itu apa sih, Bu? Nah, kita ingat-ingat dulu materi kemarin bahwa kita udah belajar tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial, di mana akibat diferensiasi dan stratifikasi sosial itu biasanya muncul kelompok-kelompok. Kenapa? Ingat, diferensiasi sosial itu bisa berdasarkan apa? Suku, ras, agama, dan sebagainya yang sudah dipelajari kemarin. Nah, biasanya dari kelompok-kelompok itu akan membentuk dari jenis-jenis itu, akan membentuk kelompok-kelompok lagi. Contohnya, kelompok suku Sunda, kelompok masyarakat Lampung, kelompok-kelompok organisasi keagamaan Islam, dan sebagainya. Nah, itu berasal dari diferensiasi. Belum lagi dari stratifikasi. Biasanya, coba kalian ingat, orang yang memiliki tingkat pendapatan atau ekonomi tinggi biasanya memiliki kelompok sendiri, contohnya ibu-ibu sosialita dan sebagainya. Nah, dari kelompok-kelompok itu, munculnya kelompok-kelompok itu atas perbedaan sosial itu juga menimbulkan partikularisme kelompok. Oke, sampai sini paham ya, kenapa muncul partikularisme kelompok? Nah, terus partikularisme kelompok itu apa, Bu? Nah, partikularisme kelompok itu adalah sebuah sikap yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Jadi maunya yang menang adalah aku dan kelompokku. Tuh, mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri, di mana itu akan menonjolkan subjektivitas dan egoisme. Apa contohnya subjektivitas? Karena kita yang mau menang adalah aku dan kelompokku, maka aku melihat bahwa aku yang paling baik daripada orang lain. Itu namanya subjektivitas. Dan egoisme, aku nggak mau kalah nih dari orang lain. Oke, paham sampai situ ya? Dan yang selanjutnya bahwa hal ini tidak sejalan dengan norma.
Kenapa Bu nggak sejalan dengan norma? Jelas dong nak, ketika kita memiliki sikap partikularisme atau egoisme, otomatis kita akan bertindak semau kita sendiri, semau gue sendiri, nggak peduli deh orang lain mau apa, yang penting gue seneng gitu kan. Tuh, dimana hal ini nggak peduli dengan norma yang berlaku. Yang penting kita menang, kita senang, kelompok kita menang, kelompok kita senang. Itu yang namanya partikularisme kelompok. Nah, secara singkatnya apa Bu? Secara singkatnya, partikularisme itu adalah mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Itu partikularisme. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas sikap-sikap yang ditimbulkan akibat partikularisme kelompok. Jadi, apa aja sih dampak dari adanya partikularisme kelompok atau partikularisme kelompok ini nyebabin apa aja gitu. Kita akan bedah satu persatu. Baik, yang pertama ada primordialisme. Primordialisme itu adalah suatu pandangan atau paham yang memegang nilai-nilai yang dibawa sejak lahir, seperti tradisi, adat istiadat, ataupun kepercayaan yang dibawa dari lingkungan pertamanya. Misalnya, lingkungan pertama dari Budi adalah keluarganya. Nah, di keluarganya itu diberikan nilai, pandangan, atau tradisi bahwa kalau mau pergi ke sekolah, itu harus selalu meminta uang saku kepada orang tua, contohnya. Nah, itu dibawa Budi sejak lahir atau sejak kecil, sehingga nanti ketika ada temannya yang tidak mempunyai uang saku, ketika ke sekolah dia akan memandang bahwa temannya itu nggak gaul lah, bahwa temannya itu nggak keren lah, dan sebagainya, di mana dia akan menilai bahwa apa yang biasa dilakukannya di keluarga, lingkungan pertamanya itu adalah yang paling baik. Gitu. Dia nggak mau menerima norma-norma baru atau nilai-nilai baru dari dunia luar, dari masyarakat, dari lingkungan sekolah, dan sebagainya. Atau juga bisa lagi ketika hari lahir misalnya ya, ketika hari lahir mempunyai kepercayaan harus puasa, kayak gitu, wajib puasa misal, harus puasa, sehingga si anak itu memandang bahwa puasa di hari lahir itu wajib. Itu dari dalam keluarganya sudah tertanam kuat, sehingga nanti ketika di masyarakat itu menemukan pendapat bahwa nggak wajib puasa di hari lahir, dia nggak bisa menerima. Karena kepercayaan itu sudah tertanam kuat dan sudah dipegang, sehingga dia memandang kepercayaan yang ada dari luar itu tidak benar. Itu namanya primordialisme. Baik, yang kedua ada etnosentrisme. Hampir sama nih dengan primordialisme, tapi kalau etnosentrisme itu memandang budaya dari kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Jadi ini kalau primordial tadi itu dari lingkungan pertama. Kalau etnosentrisme itu nggak harus dari lingkungan pertama. Bisa jadi dari organisasi. Misalnya Rani ikut organisasi A ya. Ikut organisasi A, dia memandang bahwa organisasinya itu yang paling baik, yang paling keren, yang paling bagus, sehingga dia melihat organisasi-organisasi lain selain organisasinya itu buruk. Itu namanya etnosentrisme. Jadi ingat ya, bedanya dengan primordial, kalau primordialisme itu yang dibawa sejak lahir atau sejak pertama dari lingkungannya. Kalau etnosentrisme itu nggak harus, bisa jadi dari organisasinya atau lingkungan-lingkungan setelahnya, nggak harus dari pertama. Yang ketiga ada diskriminasi sosial. Jelas, apa diskriminasi sosial? Itu membeda-bedakan suatu golongan. Misalnya aku nggak mau nih temenan kalau nggak sama anaknya jenderal, kayak gitu. Kalau nggak sama anaknya sultan, itu namanya diskriminasi. Aku cuma mau temenan sama orang-orang yang pinter. Kalau yang bodoh aku nggak mau temenan nih. Ini juga namanya diskriminasi dan itu nggak baik. Itu merupakan sikap akibat partikularisme kelompok. Oke, yang selanjutnya yaitu chauvinisme. Apa nih chauvinisme? Itu adalah sikap yang membanggakan atau mengagungkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Jadi, dia itu nganggap bahwa bangsanya dia itu pokoknya paling bagus. Bangsaku itu paling bagus, sedangkan bangsa-bangsa lain itu buruk. Gak ada apa-apanya dari bangsa yang
aku tempati gitu, negara yang aku tempati. Terus chauvinisme ini baik nggak Bu? Enggak dong, jelas. Kenapa chauvinisme itu nggak baik? Karena kita fanatik, nah. Kita fanatik kalau bangsanya kita tuh paling bagus. Kita nggak mau memandang bahwa ternyata di luar sana ada yang lebih bagus dari kita. Setelah fanatik timbul apa? Kita jadi kura-kura dalam tempurung, yang kita nggak bisa belajar dari bangsa lain karena kita menganggap udah paling bagus nih, jadi kita nggak bisa berkaca dengan orang lain, ternyata orang lain lebih dari kita. Itu namanya chauvinisme. Yang selanjutnya ada nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme itu perbuatan melawan hukum atau aturan yang berlaku demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Contohnya Pak Tono, dia nih sebagai bupati nih, lagi jabat bupati. Jadi dia menggunakan jabatannya itu untuk ngangkat anaknya jadi pegawai, ngangkat keluarganya jadi pegawai. Nah, itu yang dimaksud dengan nepotisme. Dimana itu kan jelas-jelas melawan hukum. Harusnya kalau mau jadi pegawai itu harus tes. Tapi karena dia anaknya bupati, dia bisa langsung masuk nih, gitu, dibawa sama bapaknya. Gitu. Nah, ini melawan hukum. Melawan hukum demi apa? Demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Ini namanya nepotisme. Oke, yang selanjutnya ada rasisme. Apa rasisme? Yaitu sikap membanggakan atau mengagungkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Hampir sama ya dengan chauvinisme, cuman kalau chauvinisme itu cakupannya umum. Nah, dia misalnya pokoknya bangsaku lebih bagus daripada bangsamu, sedangkan kalau rasisme ini lebih kepada ciri fisik daripada bangsa. Contohnya yang berkulit putih itu lebih baik daripada yang berkulit hitam gitu. Itu contoh dari rasisme, lebih kepada fisik. Yang selanjutnya ada separatisme atau paham yang ingin memisahkan diri dari wilayah tinggalnya atau negaranya demi kepentingan kelompok. Banyak sering terjadi ya zaman dulu di Indonesia, ada gerakan Aceh Merdeka, ada Papua Merdeka dan sebagainya. Itu kenapa Bu kok timbul separatisme? Karena dia nggak bisa, kelompok itu tidak bisa menerima aturan daripada negara. Pokoknya dia memandang bahwa bermula daripada etnosentrisme, bahwa apa yang dianut oleh kelompokku itu lebih baik daripada yang dianut oleh negara. Gitu. Karena pandangan itu akhirnya muncul sikap separatisme atau paham dan gerakan yang ingin memisahkan dari wilayah tinggalnya atau negaranya. Nah, oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi sikap yang ditimbulkan akibat partikularisme kelompok. Nah, untuk selanjutnya, karena waktu kita singkat, hanya bisa menggunakan video, jadi Ibu menjelaskannya juga bisa secara singkat. Nah, untuk itu, Ibu harapkan kalian mengeksplor sendiri ya, materi-materinya, teori-teorinya. Nah, dan juga jangan lupa berdoa, semoga kita bisa segera belajar dengan tatap muka. Biar apa? Biar Bu Guru bisa lebih mudah menyampaikan materi, bisa lebih mendalam, dan juga bisa menambah pengetahuan kalian selain apa yang ada di buku. Nah, karena apa? Ingat, kita belajar nggak boleh hanya terbatas dalam apa yang kita lihat saat itu juga. Kita harus meneropong jauh. Oke? Ketika kita nanti tatap muka, kita bisa lebih mudah untuk mengeksplor bersama tentang pengetahuan yang ada di dunia ini berkaitan dengan sosiologi. Nah, untuk sementara kita baru bisa bertemu melalui virtual. Semoga penjelasan Ibu bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf, dan juga apabila ada yang nggak paham kalian, Ibu welcome banget nih kalian tanya, bisa boleh lewat WA atau lewat Google Classroom dan sebagainya. Oke, tetap semangat belajar. Selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.